Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar evidence-based medicine atau EBM. Nah, sebelum kita mengetahui tentang EBM itu apa, seperti biasa, Ibu akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu evidence-based medicine. Materi kali ini itu adalah tentang mengapa seorang klinisi itu harus memberikan terapi. Kemudian dasar-dasar dari EBM itu adalah sumber informasi apa gitu yang dijadikan sebagai dasar terapi. Jadi ketika klinisi, praktisi, misalnya dokter, apoteker, kemudian perawat, nah itu adalah contoh dari profesi kesehatan yang memerlukan dasar sebelum mereka menentukan terapinya, sebelum mereka mengevaluasi terapinya, sebelum mereka memutuskan pengobatan terbaik apa gitu yang akan diberlakukan atau diaplikasikan ke pasien. Nah, mengapa seorang klinisi harus memberikan terapi? Nah, itu pendahuluannya adalah seorang klinisi itu atau farmasis klinik dalam menjalankan profesinya itu tidak hanya menentukan diagnosis dan terapi saja, tetapi juga yang lebih penting itu adalah membantu pasien dan keluarganya dalam mengatasi masalah penyakit yang diderita dan kematian. Nah, dasarnya apa? Dasar para klinisi ini dalam memberikan terapi itu adalah evidence-based medicine, yaitu adalah pengobatan atau terapi berbasis bukti. Bukti-buktinya bukti-bukti apa? Banyak, dari yang level evidence-nya yang paling besar, paling tinggi, sampai yang level evidence-nya paling kecil. Nah, buktinya itu berupa penelitian. Biasanya bukti harus berupa penelitian yang memang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang valid, di mana nanti hasil penelitiannya itu bisa digunakan sebagai acuan dalam memberikan terapi atau digunakan sebagai standar dalam memberikan terapi. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin kan kita farmakoterapi, kita dihadapkan berbagai banyak kasus, kemudian ada pharmaceutical issues-nya atau isu-isu farmaceutical yaitu apa saja, isu-isu farmasi, isu-isu tentang obatnya itu apa saja di situ, permasalahan terkait pengobatannya apa. Nah, itu untuk menentukan benar atau salahnya ya kita mengacunya kepada evidence-based medicine itu tadi, di mana ya terdiri dari kumpulan penelitian-penelitian, kemudian juga guideline, dijadikan guideline, dan segala macam nanti ya, detailnya akan Ibu berikan di kuliah yang selanjutnya. Tujuan terapi itu adalah untuk memperpanjang harapan hidup dengan harapan mencegah kematian lebih dini. Selain itu juga memperpanjang kualitas hidup atau quality of life sehingga kecacatan akibat suatu penyakit itu dapat dihindari atau diminimalisir. Makanya kita harus mempunyai dasar yang kuat gitu sebelum kita menentukan terapi untuk pasien, karena kita nggak boleh gitu kalau menentukan terapi itu hanya berdasarkan asumsi semata, berdasarkan kayaknya kayak gini nih, kayaknya pengobatannya pakai ini nih, kayaknya bukan kayaknya. Jadi semuanya itu tidak berdasar pada kayaknya, tapi berdasar kepada acuan yang jelas, referensi yang jelas, penelitian yang valid, kemudian juga penelitian yang terstandar dan atau guideline yang sudah dijadikan acuan secara internasional seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk ini, misalnya juga mengatasi keluhan atau gejala yang menjadi masalah penderita.
Nah, adapun cara mencapai tujuan tersebut melalui penanganan penderita secara komprehensif. Jadi harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, upaya preventifnya itu meliputi apa saja, yaitu prevensi primer, bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor resikonya. Nah, itu preventif itu misalnya adalah imunisasi, menghentikan merokok, terapi hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian prevensi sekunder itu bertujuan untuk deteksi awal suatu penyakit atau untuk menghilangkan penyakitnya. Misalnya terapi kuman TBC, terapi kuman tifoid, tipes, penyebab tipes, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya prevensi tersier, yaitu bertujuan untuk membatasi dampak terhadap suatu penyakit, yaitu terapi radiasi dan juga mastektomi parsial. Adapun upaya kuratif itu ada dua jenis terapi kuratif, yaitu adalah terapi simptomatis dan juga terapi kausatif. Terapi simptomatis itu adalah terapi untuk mengobati gejalanya saja, tapi kalau terapi kausatif itu terapi yang memang menghilangkan penyebab utama penyakitnya. Jadi penyebab utama penyakitnya itu dihilangkan, tapi kalau terapi simptomatis itu yang hanya meringankan gejalanya saja gitu. Jadi terapi simptomatis itu misalnya kalau kalian flu yang disebabkan oleh virus, nah itu kausatifnya itu kan adalah virusnya. Nah kalau udah ada infeksi sekunder, bakteri masuk, nah itu eh, ketika diterapi ya terapi kausatifnya untuk menghilangkan, untuk mematikan, melemahkan virusnya atau mematikan bakterinya. Tapi kalau terapi simptomatisnya itu misalnya untuk mengurangi gejala pusingnya, untuk menghilangi gejala nyeri tenggorokannya, untuk mengurangi gejala hidung melernya seperti itu. Kemudian itu ada terapi non farmakologi dan juga ada terapi farmakologi. Sudah jelas ya, non farmakologi itu tanpa obat, farmakologi itu dengan pengobatan. Nah, terapi kausatif itu bertujuan untuk menghilangkan penyakit atau penyebab penyakitnya. Sudah Ibu terangkan ya tadi. Nah, itu terapinya juga bisa menggunakan terapi non farmakologi dan juga terapi farmakologi. Nah, sumber informasi apa gitu yang digunakan sebagai dasar terapi. Nah, itu kita harus mempunyai kemampuan critical thinking yang bagus, kemampuan untuk mencari literatur yang bagus. Jadi ini terkait dengan skill ya nantinya. Skill dalam mencari literatur, skill dalam mencari informasi itu yang akan kita pelajari di EBM. Jadi EBM itu nanti akan ada langkah-langkahnya bagaimana mencari sumber informasi yang tepat, yang valid, yang terpercaya, kemudian juga yang level evidence-nya itu tinggi, dari tinggi sampai ke rendah. Nah, nanti kita akan belajar di langkah-langkah EBM di kuliah yang selanjutnya. Evaluasi kemajuan terapi pada masa lalu itu menunjukkan hasil yang kurang efisien dan juga terkadang memerlukan proses yang membahayakan karena terapi pada masa lalu tuh biasanya hanya berdasarkan secara empiris atau di pengalaman atau asumsi-asumsi dan tidak berdasarkan evidence-based medicine. Evidence-based medicine tuh ya contohnya adalah penelitian-penelitian lah yang dilakukan tentang dengan obat, misalnya obat antivirus corona atau misalnya vaksin corona. Ya. Nah, sekarang kan vaksin misalnya AstraZeneca, Pfizer itu nanti disuntikan kepada beberapa subjek penelitian dan nanti juga diteliti berapa persen efektivitasnya gitu untuk misalnya untuk lansia atau untuk anak, untuk usia sekian-sekian itu berapa. Nah, nanti ada penelitiannya. Nah, setelah penelitiannya keluar, kemudian dia publish, kemudian penelitiannya dianggap valid, kemudian dengan metode yang baik juga. Nah, nanti itu bisa dijadikan sebagai standar acuan pencegahan dari infeksi corona, misalnya seperti itu.
Nah, acuan atau standar itu tadi, itulah yang dihasilkan dari hasil-hasil penelitian, itulah yang disebut dengan evidence-based medicine. Kemudian profesi dokter dan kesehatan itu tidaklah cukup ya, hanya berpedoman pada kemampuan klinik dan pengalaman saja, tanpa ada bukti penelitian terbaru. Jadi harus bukti penelitian yang terbaru, karena kalau misalnya bukti penelitiannya lebih dari 10 tahun itu biasanya sudah out of date datanya. Jadi kalian kalau misalnya mau menyelesaikan kasus-kasus farmakoterapi, nah yang kalian cari itu kalau bisa dan harus bisa itu mencari skill penelitian-penelitian yang terbarunya itu yang mana gitu. Jadi sebaiknya 10 tahun terakhir gitu ya, bukti penelitian terbaru yang dicari untuk menyelesaikan kasus-kasus farmakoterapi. Evidence-based medicine itu adalah integrasi hasil penelitian terbaru dengan subjek pasien dan kejadian klinik dalam membuat keputusan klinik. Dalam membuat keputusan klinik itu artinya dalam menentukan terapi. Jadi misalnya dokter itu sebelum meresepkan obat, yaitu sebaiknya memang dia terlebih dahulu harus mempelajari guideline-nya yang didasarkan dari penelitian-penelitian yang terdahulu, yang terbaru, seperti itu. Jadi dokter itu dalam memberikan resep, apoteker dalam mengevaluasi resep ataupun mengevaluasi terapi pengobatannya itu juga harus mendasarkan pada bukti-bukti penelitian yang terbaru. Kemudian EBM itu merupakan hasil-hasil penelitian terbaru yang merupakan integrasi antara pengalaman klinik, pengetahuan patofisiologi, dan keputusan terhadap kesehatan pasien. Atau merupakan integrasi kejadian untuk menentukan terapi atau penata laksanaan suatu penyakit. Nah, dengan melihat pada penelitian-penelitian kedokteran dan literatur-literatur, misalnya individual atau grup, sehingga diharapkan EBM itu dapat membantu klinisi dalam menentukan diagnosis yang tepat, memilih rencana pemeriksaan terbaru, memilih terapi terbaru, kemudian juga memilih metode pencegahan penyakit yang terbaru, dan selama ini jenis penelitian yang terbaik itu adalah yang randomized clinical trials dan juga meta-analysis. Dan nanti randomized clinical trials dan meta-analysis itu apa akan kita kupas lebih lanjut gitu ya di bahasan selanjutnya. Nah, bukti-bukti klinik itu biasanya ditulis dalam suatu jurnal dan dokumen-dokumen. Jadi penelitian-penelitiannya itu biasanya ditulis dalam bentuk publikasi atau publikasi yang dijadikan dalam satu jurnal dan dokumen-dokumen sehingga memudahkan seorang klinisi untuk memanfaatkannya. Banyak kalian itu bisa mendapatkannya di lewat Google Scholar terlebih dahulu, kemudian kalian bisa mendapatkannya di situs-situs website jurnal yang terpercaya. Kemudian jurnal itu nantinya ada yang berlangganan, tapi juga ada yang free. Nah, nanti akan kita kupas ketika kita ada di kuliah langkah-langkah mencari EBM. Nah, menggunakan teknik EBM berskala besar dengan pengelompokan pada penyakit yang sama itu dapat digunakan untuk pembuatan suatu practice guidelines atau konsensus. Jadi guideline misalnya guideline dari Kemenkes gitu ya, guideline dari Kemenkes yang eh, apa mengarahkan pada bagaimana tata laksana terapi diabetes yang benar atau terstandar itu seperti apa. Nah, itu referensi-referensi utamanya itu bisa didapatkan dari penelitian-penelitian yang terbaru dan itu berskala besar. Misalnya dari meta-analysis, systematic review, seperti itu. Jadi dijadikan suatu guideline atau konsensus dan bisa digunakan di suatu negara secara nasional seperti itu.
Kemudian manfaat praktis guideline oleh para klinisi itu digunakan untuk menentukan diagnostiknya, terapinya seperti apa, dan juga bagaimana eh, monitoring atau evaluasi tentang terapi tersebut atau monitoring penggunaan obatnya atau penggunaan terapinya setelah diaplikasikan ke pasien. Kemudian untuk EBM klinik itu merupakan bukti penelitian terbaru untuk memutuskan tentang penata laksanaan pasien-pasien secara individu dan untuk memperbaiki dan mengevaluasi perawatan pada pasien dan digunakan sebagai gold standard atau standar baku atau standar emas untuk praktisi klinik dan juga guideline terapi. Dan sumber EBM klinik itu biasanya berasal dari systematic review dari literatur kedokteran. Bisa berasal dari large randomized control trial atau penelitian randomized control trial, yaitu untuk mengetahui efikasi terapinya. Kemudian bisa juga menggunakan penelitian large prospective studies, dan itu biasanya menggunakan pemantauannya itu berdasarkan waktu. Kemudian large prospective studies itu bukti penelitian, tes, diagnostik, dan juga terapi. Adapun klasifikasi EBM itu adalah evidence based guideline, yaitu EBM praktis pada tingkat organisasi atau institusi dalam bentuk guideline, pedoman dan juga aturan. Kemudian ada evidence based individual decision making, yaitu EBM praktis pada individual. Adapun manfaat EBM klinik itu sendiri, itu practice guideline atau evidence based medicine guideline itu bisa digunakan untuk membantu menurunkan mortalitas atau kematian pada pasien. Karena kan kita menerapi pasien, dokter meresepkan obat, kemudian kita sebagai farmasis juga melakukan supervisi gitu terhadap pengobatannya, kita melakukan evaluasi, monitoring efek samping obat, monitoring kontraindikasinya, dan apa namanya komunikasi informasi edukasinya ke pasien seperti itu. Nah itu eh, dengan guideline evidence based medicine ini itu dapat membantu menurunkan mortalitas atau kematian pasien. Kemudian juga bisa memperbaiki derajat kesehatan dan perawatan, mengevaluasi dan merencanakan terapi, memilih pola hidup dan perawatan kesehatan yang terbaik. Adapun contoh EBM klinik itu misalnya adalah clinical guidelines atau guideline klinik, misalnya the evidence base for type blood pressure control in management of type 2 diabetes mellitus. Jadi evidence base untuk manajemen diabetes mellitus tipe 2. Kemudian contoh EBM klinik itu adalah petunjuk praktis pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 oleh Perkeni 2002 itu misalnya. Kemudian ada konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia oleh Perkeni 2006. Dan juga ada JNC 8 untuk hipertensi. Nah, ini guideline internasional. Kalau yang ini kan guideline nasional, ini guideline internasional, dan juga JNC 7 itu adalah guideline internasional. Kemudian untuk referensinya bisa kalian cari di referensi-referensi berikut. Nah, untuk referensi lainnya nanti langkah-langkah EBM, kemudian bagaimana situs-situs yang tepat untuk mencari EBM, itu nantinya akan diterangkan lebih lanjut di kuliah yang berikutnya. Ya, semoga paham semuanya. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum.